Oh ya, mantap. Oh, habis istiqomah. Ustaz Tahir. Mana lagi nih? Habis ya? 20 juz Ustaz ya. Tolong nanti kita bicarakan sama Umurnya lewat nah. Umur 20 bisa. 20. Enggak 20 juz. 20 juz. Bisa tuh. Ya. Saya aja bisa. Ya, Ustaz 30 ya, Tat. Hah? Tolong, Tat. Jangan ikut lagi lah saya. Payah nanti. Awak tuh teringat Ustaz. Nanti kita lanjut. Kemudian kalau kalah nanti turun pula apa saya? Kemudian fana'udzubillah, maka kita berlindung kepada Allah min yaumi kashfil ghita. Jadi semua diidhofahkan. Iya. Min yaumi kashfil ghita. Pada hari penyingkapan penutup. Bisa juga min yaumin kushifal ghita, gitu kan? Bisa. Penyingkapan penutup kan? Iya, penutup. Kemudian fa innan nas niyamun fa idza matu intabahu. Maka manusia itu sebenarnya kondisinya tidur. Ketika mereka sudah mati baru mereka tuh sadar. Iya. Kenapa? Banyak orang tuh waktu hidup di dunia ini tidur, tak sadar dia kalau dia tuh akan mati. Setelah mati baru sadar, oh saya sudah mati rupanya. Nah gitu. Baru minta balik ke dunia kan itu kan? Kan banyak ayatnya itu kan? Nah. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Mas'ud, fa idza matu intabahu. Kalau mereka sudah meninggal baru mereka tuh sadar kalau mereka tuh akan mati gitu. Sampai ada yang mengatakan laula akhartana ila ajalin qarib. Kalau seandainya kamu tunda kematian kami sebentar saja. Ini saya teringat waktu Ustaz Nafis khutbah dulu di Talang. Itu di ayatnya. As-saddaqu wa akum minas sholihin kan itu. Salam. Saya. Jadi itulah materi Ustaz Nafis waktu itu kan. Mereka mati terus. Setelah mereka mati baru intabahu, baru sadar, terjaga. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa Ibnu Mas'ud ini? Dia itu adalah Abu Abdurrahman, khadim ar-Rasul, pelayannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahibu sirrih. Sahibu sirrih ini penyimpan rahasia Nabi. Jadi sahabat rahasia Rasul, penyimpan rahasia Rasul. Di mana catatan tadi? Hah? Catatan kaki. Catatan kaki kan? Wa rafiqahu ya fi hillihi wa tirhalihi wa ghazwatihi. Jadi teman Rasul dalam berbagai macam kondisi, dalam perjalanan, dalam peperangan gitu kan. Bahkan di teman ketika enggak kemana-mana gitu, fi hilli, di tempatnya. Tapi beliau ini punya kaki kurus gitu kan, kurus orangnya. Kata beliau, alaikum bil ilmi qabla ayurfa'a. Hendaklah kalian itu punya perhatian terhadap ilmu sebelum dia yurfa, diangkat. Jadi sebelum ilmu diangkat, maka hendaklah kalian itu perhatian terhadap ilmu. Wa raf'uhu mautu rawatihi, dan kematian dan diangkat, pengangkatan ilmu itu adalah dengan kematian ulamanya. Makanya sekarang ini kan kita jarang mendengar ada ustadz-ustadz kita yang di masjid membahas misalnya kitab Syarqawi kan itu kan, kitab apa lagi Tuhfatul Murid kan itu. Karena memang semakin banyak ulama meninggal, ilmu itu sudah semakin menipis kan itu kan. Apalagi kalau tafsir Tobari misalnya kan jarang Mbak gitu. Wa inna ahadan lam yulad aliman. Sesungguhnya
seorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan aliman, mengetahui. Wa innamal ilmu bitta'allum, hanyalah ilmu itu didapat dengan belajar. Itu dia. Wa innamal ilmu bitta'allum, ini juga mahfuzat nih kan. Ilmu itu didapat dengan belajar, Pak. Ini ya Pak, fadilah ta'lim, fadilah ta'allum, kelebihan belajar. Sekarang kita lanjut fadilatut ta'lim. Hadza fadilatut ta'lim. Ini adalah wa inna ahadan lam yulad aliman. Orang itu tidak dilahirkan. Wa innamal ilmu bitta'allum. Maka sungguhnya ilmunya itu Hanyalah ilmu itu dengan baca nitat. hanya Ilmu itu didapat dengan ta'allum. Satu-satu tak? Dengan belajar. Kecuali ada ilmu yang tak belajar pun orang nanti akan tahu juga. Nah, itu Ustaz Nafis paham tuh. iya. Enggak, lanjut, belum selesai lagi. Selesai lagi. Belum. Mana fadilatut ta'lim? Nih. Kan tadi masih ada di sini. Kita lanjut fadilatut ta'lim. Masih ada nih. Ya, itu nanti sambungannya tuh. Ammal ayat faqauluhu azza wa jalla. Adapun ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan mengajar. Nah, tadi keutamaan belajar kan? Sekarang keutamaan mengajar. Faqauluhu azza wa jalla, maka adalah firman Allah Subhanahu wa taala waliyunziru qaumahum idza raja'u, maka hendaklah mereka memberikan peringatan qaumahum kepada kaum mereka idza raja'u, bila mereka sudah pulang kepada mereka, la'allahum yahdharun, agar mereka itu takut. Ini dalil pertama tentang keutamaan mengajar. Kenapa Allah menyebutkan profesi secara tegas tentang seorang pengajar. Nah, jadi sebenarnya mengajar ini apa namanya? Satu profesi mulia gitu kan? Kata Rasul, innama bu'itsu mu'alliman. Nah, saya tuh diutus Allah tuh sebagai seorang pengajar. Nah, gitu. Hah? Apa ya? Yahdharun. Beri peringatan. Idza raja'u ilaihim, bila mereka itu go to home, ya kan? Idza raja'u, if apa kalau bahasa Inggrisnya? Bahasa Jawa tadi itu. Way go to home, ya. Oke. Wal muradu huwa at-ta'lim wal irsyad, dan yang dimaksud dengan ayat di atas tadi itu dianya adalah at-ta'lim wal irsyad. Ta'lim dan irsyad, memberi petunjuk. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Ini surah Ali Imran nih kan? Surah Ali Imran, ya, surah Ali Imran ayat 187. Dan ingatlah ketika Allah mengambil mitsaq, perjanjian, kepada alladzina utul kitab, orang-orang yang mereka sudah diberikan Alkitab. Siapa mereka? Al-Yahudu wan Nasara. Litubayyinannahu linnas, supaya kamu menjelaskannya kepada manusia, wala taktumunah, dan kalian jangan atau tidak, dan kalian tidak menyembunyikannya.
Jadi ini salah satu dalil dari Imam Ghazali tentang keutamaan mengajar. Allah sebutkan wa huwa ijabun lit-ta'lim. Jadi ayat ini adalah merupakan kewajiban terhadap mengajar. Apa hukum mengajar? Wajib. Nah, bagi orang yang punya ilmu wajib mengajar. Walaupun tak harus mengajar di sekolah formal gitu. Di dalam tafsir Imam At-Tantawi rahimahullahu taala disebutkan di situ Allah ternyata mencela ahlul kitab tersebut. Kenapa? Lam yakunu wafiyan bi'uhudihim. Mereka ternyata tak memenuhi janji-janji mereka tersebut gitu. Bal annahum nabadhu ma'ahadahumullahu alaih. Jadi mereka malah menyampaikan apa yang sudah Allah buat perjanjian terhadap mereka atasnya. Nah, ini jadi celaan gitu kan. Kemudian wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan segolongan dari mereka itu sungguh telah menyembunyikan kebenaran wa hum ya'lamun, sementara mereka tahu. Mereka tahu tadi ya, itu dia. Jadi ini perintah Allah kepada kita atau keutamaan dari mengajar tadi. Wa huwa tahrimun lil kitman. Ini pengharaman untuk menyembunyikan ilmu. Nah, ini jangan disembunyikan, apa yang tahu keluarkan, gitu kan? Asalkan yang tahu itu betul kan, itu kan? Nanti apa yang teringat dikeluarkan, gitu kan? Nah. Sampai ayatnya plesetkan kan. Walad dompet ambil gitu ya. Kama qala ta'ala fi syahadah, sebagaimana Allah berfirman tentang persaksian, wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Siapa yang menyembunyikannya persaksian, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya. Wa qala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah. Siapakah yang lebih baik ucapannya? Ya kan? Dapat tak? Ada tak? Qawlan tamyiz ya. Wa man ahsanu qawlan. Ini tamyiz nih setelah isim tabdil kan? Mansub dia. Wa man ahsanu qawlan di situ. Siapakah yang paling baik apanya? Perkataannya. Mimman da'a ilallah, dari orang yang menyeru kepada Allah, wa amila salihah, dan dia beramal soleh. Nah, itu dia. Makanya kemarin kan ada ayat apa? Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu kok maqatan? Nah, di situ dia tamyiz gitu. Fiilnya mana? Fiilnya ayat sebelumnya. Jadi pembicaraan kondisi orang yang berkata tidak dia amalkan itu besar sekali kemurkaan Allah di situ. Gitu. Kemudian ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Nah, ini jadi banyak ayat lagi tadi ya. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan sampai ayat yang keberapa tuh, Tad? 4 ya. Jadi disimpan aja kertasnya nanti. Enggak payah fotokopi lagi ya. Atau Ustaz Nafis saja nyimpannya biar enggak hilang kan. Kalau enggak hilang deh tuh. Tinggal sini boleh kalau mau. Kita lanjutkan di kitab Ayyuhal Walad. Cuma saya kopikan tadi itu 5 cuma. Kurang dia. Bagi Tat, nih Tat.